Dan kini Wulan pun benar-benar pergi, hampir gak percaya rasanya gue ditinggal dia. Meskipun hanya di Jakarta, tapi tetap aja gue ngerasa kehilangan dia. Dia pergi di saat gue sedang belajar, memantapkan hati buat Wulan, pergi di saat gue belajar untuk mencintai dia dan hanya dia, seorang, tapi mungkin itulah konsekuensinya. Saat ini adalah masa-masa peralihan gue, sebuah prosesi, pendewasaan buat gue dan Wulan. Sebuah prosesi awal di mana gue harus menomorduakan hubungan ini dibandingkan karir gue, begitu juga dengan Wulan yang awalnya cukup berat untuk ninggalin Bandung yang udah membuat banyak kenangan untuknya. Gue sulut rokok ini lagi, entah udah berapa batang rokok gue habiskan malam ini. Dan berapa banyak gelas kopi yang udah gue habisin, kenapa Anto sayang? Kangen sama Wulan, goda Adel yang tiba-tiba udah di belakang gue, lo Del, enggak kangen, cuman kepikiran aja. Sanggah gue, sama aja kali. Dasar. Kata Adel, bilang aja lagi kalau kangen, gak usah ditahan gitu. Kata Adel lagi, hehehe, tahu aja lo, gue pun mengakui. Apa sih yang gue gak tahu dari Elo tuh? Kata Adel bangga. Sama aja kan kayak Elo juga serba tahu tentang gue hantu? Adel berkata lirih, hah? Gue sedikit kaget dengan pernyataannya kali ini, gak, kok? Adel mengalihkan pembicaraan. Sepertinya, lo sayang banget sama Wulan ya tuh? Tanya Adel. Iya Del. Terus terang gue mengakuinya ke Adel. Wulan juga pernah bilang itu ke gue tuh. Kata Adel. Del, gue boleh nanya sesuatu gak? Tanya gue. Apaan? Jawabnya. Secara gak langsung gue hantau kalau Wulan itu jadi sama gue juga karena ada campur tangan lo. Boleh tahu kenapa Wulan lo jodoh-jodohin sama gue? Gue tanya ke Adel. Harus jawab apa ya gue tuh? Adel bertanya balik ke gue, ya jawab aja yang jujur. Sebenarnya dulu itu maksud dan tujuan Elo itu apa? Gue berusaha mencari jawaban itu dari Adel. Gini ceritanya tuh, awalnya emang gue gak ada niat jodohin Wulan ke Elo. Tapi gue sendiri tahu gimana kehidupan Wulan, gimana dia disakitin sama cowoknya yang lama. Padahal udah cukup lama mereka pacaran. Wulan gak cerita ke Elo, kata Adel memberi penjelasan, gak, gue juga gak peduli kok sama masa lalunya. Yang gue tahu, Wulan itu baik dan sayang sama gue Del. Dan gue cuman butuh itu, jawab gue. Hebat lo kalau emang bisa lakuin itu tuh, kadang orang susah bunuh rasa penasarannya tuh, apalagi terhadap hal-hal sensitif dan menyangkut dirinya, kata Adel. Iya, gue pengen Wulan tetap menjadi Wulan apa adanya seperti pertama kali gue kenal dia Del, tegas gue. Nah itu jawabannya tuh. Sadar enggak sih lo? Kalau lo itu pantas buat Wulan? Tanya Adel. Hah? Jawaban apaan? Tanya gue bingung. Jawaban kenapa gue bela-belain jodohin Wulan buat Elo? Jawab Adel. Hah? Gue kaget. Wulan itu sebenarnya suka sama orang kaya Elo tuh. Tapi mungkin dulu dia masih suka ngejar dari segi fisiknya dulu ketimbang otaknya. Terang Adel. Maksud lo? Tanya gue ke Adel. Gue temenan sama Wulan itu udah lama tuh. Gue tahu tipikal cowok yang dia suka dari segi fisik maupun dari segi sifat. Terus terangnya tuh, mungkin Elo gak masuk dari segi fisik, tapi Elo sempurna dari segi sifat. Dan gue mencoba mengarahkan Wulan buat lebih kenal Elo secara sifat, bukan secara fisik. Adel memberi penjelasan gamblang. Gile, segitunya lo sama gue ya Del, gue hanya bisa terheran dengan penjelasan Adel. Gue gak tahu nganggep Elo apaan tuh, yang jelas kadang gue kasihan lihat Elo sendirian mulu hahaha. Adel mulai hilang seriusnya. Nyindir gue ceritanya nih, hahaha, gue pun ikut tertawa, dan gue akuin lo emang hebat tuh. Lo bisa bikin Wulan suka sama Elo karena sifat Elo bukan karena tampang lo. Berarti lo itu benar-benar apa adanya dan gak pernah dibuat-buat, lanjut Adel lagi. Ah gak juga, sekarang gini Del, siapa sih cowok yang gak suka sama Wulan? Dia kan cantik? Dan wajar Han kalau gue suka sama dia, gue mencoba beralasan, wajar kok tuh, gue juga tahu banyak yang suka sama Wulan. Tapi kenyataannya lo yang dia pilih Han. Adel menjelaskan, udah lo gak usah bingung-bingung deh sekarang tuh, lo jalanin aja apa adanya sama Wulan. Tetap jadi diri lo sendiri, karena gue tahu Wulan lebih suka orang apa adanya, ketimbang orang yang kadang-kadang bermuka dua, jelasnya, gue juga lihat kalian enggak pernah ribut kan, tanya Adel, iya. Hampir gak pernah Del, tahu aja sih lo, gue tersenyum ke arah Adel, taulah, kamar lo cuman di depan kamar gue ini. Adel membalas senyuman gue.
Ya udah sekarang yang penting lo tetap keep kontak sama dia ya. Jangan biarin dia lepas, karena gue yakin di sana dia juga gak bakal biarin lo lepas dari dia. Gue tahu Wulan, lanjut Adele lagi, makasih ya Adele buat semuanya. Sambil gue usap tangan Adele perlahan, sama-sama tuh. Adele membalas usapan tangan gue dengan sebuah senyuman. Hari ini Adele benar-benar memberikan penjelasan luar biasa, dan gak nyangka dia segitunya sama gue. Dan hari ini akhirnya gue mendapatkan sebuah jawaban tentang hubungan gue dan Wulan, sebuah rasa penasaran yang mungkin sebenarnya gak perlu gue ungkapkan ke Adele, itu semua serasa membuat gue menjadi bukan gue sebenarnya, di satu sisi gue tahu ini semua campur tangan Adele. Tapi gue juga pengen bilang ke dalam hati kecil gue bahwa sebenarnya hubungan gue dengan Wulan bukan berasal dari hubungan sebab akibat, kembali ke pokok permasalahan. Bahwa itu semua akibat dari sebuah rasa penasaran yang tak tertahankan, mungkin Wulan menerima gue karena gue apa adanya. Tapi apakah gue sekarang menjadi Anto apa adanya? Gue rasa tidak. Siapa tadi Lan? Tanya gue ke Wulan di suatu waktu, mantan tuh, jawabnya singkat, Mak, buset deh. Keren gitu mantannya, dalam hati gue, oh. Jawab gue singkat dan tidak ingin memperlebar tanya, kenapa? Jelaskah dirimu? Tanya Wulan, galah buat apaan? Hehe, gue pun menanggapinya dingin. Alus juga gak apa-apa kali, emang cakep Han. Lo sebagai cowok masa enggak ngakuin kalau dia cakep? Tanyanya menyelidik, beda tipis lah ama gue. Gue hanya menimpali ringan, sok yes deh elo tuh, hahaha, Wulan terbahak, nih bedanya segini. Sembari Wulan menunjukkan jempol dan telunjuknya yang lebar, haha. Gue pun hanya tersenyum kecil. Gak ada respon. Beneran. Wulan mulai serius, lah kalau bedanya segitu kenapa milih gue? Tanya gue balik ke Wulan, Han udah gue bilang. Kebetulan aja waktu itu gue lagi jomblo. Dan kebetulan ada Elo, ya udah deh gue comot. Jawab Wulan, basi. Potong gue, Adele pernah bilang juga kok Lan. Terang gue, hah? Bilang apaan tuh anak? Tanyanya, selera lo. Jawab gue singkat, selera? Selera apaan? Cowok, tanya Wulan menyelidik, iya. Lanjut gue, dan akhirnya gue bilanglah ke dia tentang semua omongan Elo tentang Wulan di hadapan orangnya secara langsung, dan ternyata emang bener sih semua omongan Elo Del, Wulan juga mengakuinya. Terutama tentang muka dua. Tahu enggak bedanya mantan gue tadi sama Elo tuh? Tanya Wulan. Tahu, beda jauh tampangnya Han, jawab gue, iya itu bener juga. Tapi bukan itu yang utama. Sini deh coba Elo peluk gue. Pinta Wulan, hah? Gue bingung dengan permintaannya, sini, peluk gue kayak biasanya tuh, Wulan mendekatkan badannya ke gue, break. Dan akhirnya gue peluk erat Wulan, ini bedanya tuh, ini bedanya. Lo bisa ngerasain enggak? Tanyanya, hai Gue hanya terdiam. Mungkin Elo gak bisa rasain tuh, tapi gue bisa dan gue benar-benar kerasa semua perbedaannya, jawab Wulan lirih di telinga gue. Makin erat gue peluk Wulan dan membelai rambutnya, break. Dan Wulan pun melepaskan dirinya perlahan dari pelukan gue. Kedua tangannya kini memegang erat kedua tangan gue, dan perlahan Wulan bercerita, tentang dia dan tentang semuanya, betapa dia ternyata merindukan sebuah ketulusan. Betapa dia muak dengan segala kemunafikan yang pernah dia terima. Jujur, gue juga orang munafik Lan. Muna kalau gue bilang gue sayang Elo karena Elo orang yang sangat baik buat gue. Gue sayang Elo karena Elo cantik. Itu pertama dan itu pasti. Bisa dapetin Elo udah melebihi semua impian dan angan gue tentang seorang pasangan. Tapi di balik dan di luar semua itu, ada satu hal yang gue gak pernah bisa ungkapin dalam kata dan perbuatan gue Lan. Gue sayang Elo karena Elo adalah Wulan. Berasa deja vu ya Del? Gue ngerasa pernah ngalamin ini, tapi ada entah di mana. Love you Del. Selama di Jakarta Wulan bener-bener rajin telepon gue, atau hanya sekedar SMS, kadang kita berdua sampai benar-benar kehabisan bahan pembicaraan. Selain sering kehabisan bahan pembicaraan, tentunya gue juga sering kehabisan pulsa hanya buat SMS-an, sampai terkadang gue sering pinjam HP Adele saat gue kehabisan pulsa tengah malam. Tapi semua itu dapat membayar rasa kangen gue ke Wulan selama ini, Anto. Teriak Adele dari kamarnya. SMS dari Wulan nyasar di sini nih. Lanjutnya, hah? Gue cuman bisa senyum dan maklum karena malam ini gue SMS pakai HP Adele, nih.
Belum sempet gue jalan ke kamar Adele, dianya udah nyamperin gue dulu, hehehe, makasih say. Sambil gue kedipin mata gue, jadi romantis ya elo sekarang. Atau emang dasarnya lo udah romantis? Dulu perasaan gak gini deh, kata Adele. Kok bisa nyimpulin gitu? Tanya gue. Iya, Han, gue baca semua send items elo di HP gue, jawabnya enteng. Wah, sial lo Del. Gak sopan, sesal gue yang lupa menghapusnya, biarin, HP punya gue ini, dah sekarang minggir. Adele mengusir gue dari komputer. Nih HP-nya, puasin deh lo SMS-an, gue tungguin sambil main game. Lanjutnya, wah, asik, gue buat nelpon aja ya, pinta gue. Serah lo aja deh. Lanjut Adele, SIP deh Del, thanks. Gue pun mencari nomor Wulan di HP Adele, hampir selama sejaman gue nelpon Wulan dari HP Adele, dan sepertinya Adele juga cuekin gue, dia sudah terbuai ke dalam dunia game yang dia mainkan saat ini. Dan mumpung nelpon gratisan, gue sekalian mau provokasi Wulan supaya mau ikut ke Surabaya bareng gue. Lan usahain lo ikut gue ya minggu depan? Soalnya gue cuma dapat free libur 2 hari. Setelah gue ke Wulan di obrolan telepon, belum bisa janji gue tuh, tapi sepertinya susah. Kerjaan gue baru banyak banget di sini, jawabnya dari seberang sana. Ya Elo, padahal gue udah ngarepin Elo bisa ikutan. Gue kan sekalian kenalin Elo ke keluarga gue Lan, rujuk gue ke Wulan. Iya tuh, gue ngerti dan gue pengen banget. Asli gue pengen banget ikut Elo, tapi gue juga gak mungkin ninggalin kerjaan gue di sini kan. Wulan mencoba memberi penjelasan, bener juga sih, gue terlalu maksain Elo ya Lan, jawab gue, loh, kok ngomong gitu sih tuh. Udah deh gini aja, lain kali gue janji pasti bisa ikut tuh, jangan sedih ya. Lanjutnya di telepon, iya deh Lan gak apa-apa, jawabku dengan putus asa. Gue boleh ngomong sama Adele? Dia masih di situ Han? Tanya Wulan. Nggak ada, Adele udah masuk ke dalam monitor gue. Tampangnya udah sama persis monitor gue sekarang. Gue susah bedain mana yang monitor mana yang Adele, gue kencengin suara gue di telepon supaya Adele dengar. Ngomongin gue ya lo? Adele menoleh ke arah gue, hahaha. Terdengar suara tawa Wulan dari sana, hayo. Di loudspeaker aja, pasti ngomongin gue beneran kan? Adele memandang sinis ke arah gue, gak perlu. Nih Wulan mau ngomong sama lo, jawab gue. Nih Adelan, gue mau ke kamar mandi sebentar ya. Gue pun memberi HP-nya ke Adele, gue pun buru-buru ke kamar mandi, dan sekalian turun ke bawah buat ngambil air panas buat bikin kopi. Entah apa yang mereka obrolin selama gue pergi, tapi yang pasti ada rasa kaget saat gue balik ke kamar. Nah ini anaknya udah sampai kamar. Lo ngomong sendiri deh sama dia. Adele menyerahkan HP-nya lagi ke gue. Halo Lan, sapaku, ke kamar mandi kok lama bener? Tanyanya, sekalian ngambil air panas di bawah Lan, jelas gue. Abis air di dispenser lo? Tanyanya, iya, tadi kelupaan mau beli, jawabku lagi. Oh, gini tuh, masalah ke Surabayanya lo ajak Adele aja tuh, kayaknya dia bisa dan mau, pinta Wulan dengan mudahnya. Hah? Wah gak salah tuh? Tujuan gue ke Surabaya kan mau ngenalin Elo Lan, kok malah ngajak Adele? Gue pelanin suara gue supaya Adele gak denger. Kok jadi pelan suara lo? Takut kedengerannya? Hahaha. Suara tawa Wulan terdengar indah di telinga gue. Hehe, iya. Mending gue sendirian aja deh. Lanjut gue. Yah, padahal gue udah bilang ke Adele. Dan dia mau kalau lo nya sendiri yang ngajak langsung, sahut Wulan. Wah lo tuh ya. Gak minta persetujuan gue dulu, protes gue ke Wulan. Maaf deh tuh, kasihan aja gue sama Adele. Dia Han SKS-nya udah tinggal dikit sekarang tuh. Dan lo lihat sendiri Adele Han? Dia lebih banyak di cost Han akhir-akhir ini? Wulan mencoba memberi alasan. Iya sih, gue baru nyadar kalau SKS Adele tinggal dikit, dan sebentar lagi juga bakalan lulus kuliah. Ya udah. Lo ajakin dia ya? Please. Wulan berharap, gue pikir-pikir dulu deh ya, jawab gue. Ya udah, entar kasih kabar gue ya. Lanjutnya, oke Lan. Jawabku singkat, ya wes, gue udahin dulu ya. Gak enak sama Adele nih kelamaan make teleponnya. Salah gue, ya deh tuh, Matt bobo aja ya kalau gitu. Dan bilangin makasih dari gue ke Adele, kata Wulan. Oke, Matt bobo juga. Bye, sambungku, bye tuh, love you. Wulan mengakhiri pembicaraannya.
Love you. Sambil gue tekan tombol merah di HP. Nih Del, makasih dari gue sama Wulan atas pinjaman pulsa dan HP-nya. Gue balik HP itu di depan Adele. Iya, sama-sama. Adele tetap memperhatikan monitornya. Emang lo mau balik ke Surabaya kapan tuh? Belum sempet gue tanya, malah dia nanya duluan. Lo ini tahu aja, padahal gue belum ngomong. Buset dah. Protes gue ke Adele. Bukan salah gue kali. Tuh salin bini lo. Adele tidak kalah sengit. Lo ngikut gue ke Surabaya ya minggu depan? Akhirnya gue tembak langsung pertanyaan itu daripada malah ribet. Itu ngajak apa maksa? Hahaha. Adele pun tertawa. Itu ngajak, Adele sayang mau enggak lo ikut gue ke Surabaya minggu depan? Tanya gue dengan suara yang mendayu. Mau, masa lo tega ninggalin gue sendirian di kos? Tiba-tiba Adele berteriak kegirangan. Buset, parah bener lo Del. Gue terkaget-kaget dengan teriakannya. Bentar. Gue mau SMS Ian dulu deh. Lanjutnya, minta izin dulu nih sama satpamnya. Ejek gue. Kagak kali, cuman formalitas aja. Lihat nih tuh gue SMS Ian pasti jawabannya boleh. Gak mungkin enggak, jawab Adele dengan bangganya. Dasar kepedean lo, makin gue ejek si Adele. Tuhan cepet banget jawabannya tuh. Adele sumringah sambil menunjukkan HP-nya ke gue. Iya, gak apa-apa. Hanya sebuah jawaban singkat SMS Ian yang gue baca dari HP Adele. Tuhan. Apa gue bilang, kata Adele dengan bangganya. Iya bawel, tapi jangan manja ya kalau ngikut gue. Pintaku, siap komandan. Kapan sih berangkatnya? Tanyanya lagi. Jumat minggu depan, jawabku singkat. Oke. Adele pun kembali memainkan komputernya, dan akhirnya tibalah hari Jumat. Gue dan Adele dianterin Ian sampai stasiun, dan selama bersama Ian gue lihat Adele-nya selalu lengket dengannya. Hal yang membuat gue sedikit iri. Coba ada Wulan di sini. Ibu, kenalin ini Adele teman kos aku, saat gue ngenalin Adele ke nyokap gue di rumah. Oh ini yang namanya Adele ya? Mari silakan masuk, sambut ibu gue dengan ramah. Udah ibu siapin kamarnya, kamu anterin aja ke kamar tamu ya tuh. Pinta ibuku. Gue pun nganterin Adele ke kamarnya, dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Dan setelah beristirahat, gue tawarin Adele buat muter-muter Surabaya dengan menggunakan motor. Walaupun sebenarnya bukan ini yang gue harapkan, tapi gue cukup senang bisa bersama Adele saat ini. Dan dia pun sepertinya enjoy dengan semua ini. Tuh, harusnya bener Wulan yang datang ke sini ya. Bukan gue. Kata Adele saat kita berdua makan di salah satu kedai makanan di Tunjungan Plaza. Emang kenapa Del? Han emang Wulannya yang enggak bisa, jawab gue. Tujuan lo mau ngenalin Wulan ke keluarga lo Han? Jadi gak enak gue nih, lanjut Adele. Gak apa-apa, keluarga gue udah ngerti kok. Anggap aja ini liburan lo Del, sambung gue. Hehe, harusnya tadi gue ngaku jadi Wulan aja ya tuh. Adele mulai berandai-andai lagi. Ayah gue Han udah pernah lihat Elo dulu, jadi gak mungkin lah, potong gue. Oh iya ya. Lupa gue hehehe, Adele pun tertawa. Lagian juga gawat kalau lo ngaku Wulan. Besok kalau gue jadi nikah beneran sama Wulan gimana coba? Masa beda gitu orangnya saat nikah? Tanyaku terheran. Hahaha, iya Wulannya suruh ngaku jadi gue lah. Katanya enteng, ya berarti gue tetap aja nikahin Elo dodol. Gue coba benerin otak Adele yang mulai ngaco. Oh iya ya? Hehehe, gak nyadar gue, jawab Adele. Lo seserius itu ya sama Wulan tuh? Tanya Adele lagi. Kata lo gue suruh serius sama Wulan. Gimana sih? Jawab gue. Iya ya. Bego banget sih gue, kata Adele sambil menenggak es teh manisnya. Emang, jawab gue singkat. Hahaha. Emang kapan rencana mau nikah tuh? Tanyanya lagi. Masih lama kali Del, pokoknya gue nunggu Elo dulu deh Del, jawab gue. Kenapa juga pakai nungguin gue? Tanyanya keheranan. Siapa tahu aja lo putus sama Ian, terus lo berubah pikiran mau nikah sama gue. Goda gue ke Adele, ngarep lo. Malah doain gue putus sama Ian lagi. Gak sopan, hahaha. Adele pun tertawa. Han siapa tahu Del, hahaha. Gue pun ikut terbahak-bahak. Selama 2 hari di Surabaya memang sangatlah berkesan buat gue, dan gue harap Adele juga merasakan hal yang sama di hatinya. Sebisa mungkin gue perlakukan dia sebagai seorang ratu di sini, tidak seperti perlakuan gue di kos. Gue sedikit merasa bersalah dengan keadaan ini, karena gue pikir Wulanlah yang pantas mendapatkan ini semua.
Tapi perkiraan gue semuanya salah karena ternyata Wulan sangat senang mendengar semua perlakuan gue terhadap Adele selama di Surabaya dan dia berterima kasih untuk itu. What a woman! Ada sebuah cerita terselip di sela-sela deru kereta yang membawa kita dari Bandung menuju Surabaya ya Del. Masih inget galo? Kira-kira gimana ya reaksi bokap nyokap Elo pas lihat gue ya tuh? Tanya Adele sesaat setelah kereta meninggalkan stasiun Bandung. Biasa aja paling Del. Lagian gue juga udah bilang kalau gue jadinya ama Elo kok. Jawab gue enteng. Oh, gue kira Elo belum bilang. Pasti heboh deh kalau Elo enggak bilang. Sahutnya lagi. Jah, heboh apaan coba? Aneh-aneh aja loh. Tanya gue keheranan. Mereka han pasti ngira Elo berangkat bareng Wulan. Dan eng. Ternyata yang dateng gue, apa enggak bakal heboh tuh? Tanya Adele sumringah. Beuh, artis kali heboh. Dasar, makin heran gue dengan pertanyaannya. Emang gue sok artis Han dari dulu, hehehe. Adele makin sumringah dan kepedean, nah itu nyadar. Dah ah, tidur aja yuk. Entar bangunin gue ya kalau makanan dateng, gue segera membalikkan badan gue ke arah berlawanan. Ye, ngajakin gue tidur di kereta. Kok lo enggak pernah ngajakin gue tidur pas di kos? Tanyanya sambil towel-towel pinggang gue. Hah? Apaan sih? Tiap hari juga gue udah tidur bareng Elo di kos, jawab gue enteng sambil nepis tangan Adele. Ih, culun amat sih lo. Bukan tidur seperti biasanya Anto sayang. Nada bicara Adele semakin menggoda. Ah udah bosen gue dengernya. Besok tunggu di kita balik Bandung aja baru gue tidurin Elo ya. Gue bales godaannya, begitu hafalnya gue dengan segala macam rayuan dan godaan maut Elo Del, dan mungkin seperti pernah gue bilang bahwa gue benar-benar udah hampir mati body buat Elo. Mungkin udah gak ada grengnya lagi Del meskipun terkadang emang benar-benar menjadi greng saat godaan dan kata-kata Elo semakin maut. Ah janji palsu. Hehehe. Adele mengusap-usap rambut belakang gue dengan gemas, beneran deh, ho ahem, dah ah gue ngantuk, potong gue, sini deh tuh. Adele mencolek pundak gue, apaan? Tanyaku lagi, sini, lo tidur di sini aja, kepala lo ditaruh di paha gue aja sini, terus kaki lo mujur ke arah jalan, pinta Adele, hah? Ogah, gini aja, elak gue, cepetan ah. Ditawarin enak malah kagak mau, seraya kedua tangan Adele menarik leher dan kepala gue terjun bebas ke pahanya, Suara gue sedikit terpekik dan sekilas gue lihat orang di seberang kursi gue menoleh keheranan, ah gila lo Del, gak ah. Gue berusaha bangun, tapi tangan Adele menahan di dada gue, udah ah. Relax aja tuh, ujarnya sambil menutup mulut gue dengan tangan kanannya, mana bisa tidur gue kalau gini, protes gue, udah diem. Adele melototkan matanya ke arah gue. Gue hanya diam dan melihat tajam ke arah matanya. Kini sebuah senyum tersungging di sana, dan tangan kanannya tepat berada di pipi kiri gue, hangat. Itulah yang gue rasain saat ini, betapa tubuh Elo benar-benar langsung menghangatkan gue dari dinginnya ASI yang ada di gerbong ini. Dah, tidur ya tuh, ntar gue bangunin kalau makanan dateng, ujarnya. Perlahan gue pejamkan mata, berusaha untuk terlelap dalam hangatnya tangan dan empuknya paha Adele. Tapi gue gak bisa, rasa kantuk gue seakan hilang. Betapa gue ingin merasakan ini semua secara nyata, bukan di mimpi indah gue. Dan saat gue intip dari celah mata gue, terlihat jelas wajah Elo Del sedang melamun dan memandang keluar jendela, entah apa yang sedang Elo lihat dan lamunin di sana. Kenapa tuh? Malah gak bisa tidur? Dalam lamunannya Adele tampaknya menyadari kalau gue belum bisa tidur dan sedang mencuri pandang kepadanya, tahu aja lo. Gue jawab dengan mata tertutup, ya taulah, ngapain juga ngintip-ngintip? Tar matanya malah sakit loh. Terus bintitan, sahutnya. Mending mata sakit deh Del, daripada gue malah jadi gelap mata gara-gara kebanyakan ngeliatin Elo, jawab gue santai, dasar. Udah mulai nakal ya Elo tuh. Kebanyakan gaul sama gue sih lo. Adele mencubit hidung gue dengan gemas, aduh duh. Gue merasakan sakit di hidung gue. Tuh hukuman buat mata yang suka jelalatan, hahaha. Adele tertawa, Del, gue mau nanya dikit boleh ga? Potong gue, hei. Apaan? Tanya aja kali. Serius amat kayaknya, jawabnya, emang serius dudut. Lanjut gue, ya tanya aja. Paling juga pertanyaan gak penting lagi, sambungnya, penting gak penting. Yang pasti harus dijawab, tegas gue, kelamaan.
Apaan emangnya? Tanya Adele tidak sabar. Lo suka gituan ya Adele? Tanya gue tanpa pikir panjang. Hah? Gituan apaan? Tanyanya kebingungan. Ya gituan, jawab gue singkat. Tuhan pertanyaan gak jelas. Gituan apaan Dudut? Adele melihat keheranan ke mata gue. Yah. Gue tanya malah balik nanya. Semakin gue goda Adele dengan pertanyaan gak jelas. Ya elo nanya juga gak jelas. Definisi gituan itu apaan? Ijorok ya ternyata pikiran elo tuh. Enggak nyangka gue. Adele mulai mengernyitkan dahinya. Ih sensi, belum juga elo jawab udah sensi, jawab gue sambil tersenyum. Ya elonya juga yang jorok. Gue udah tahu juga maksud pertanyaan elo. Dan gue gak nyangka elo bakal nanya gituan. Alis tebal Adele terangkat menandakan sebuah kemarahan. Pikiran elo aja kali yang jorok Del. Itu semua asumsi elohan, jawab gue lagi dengan santai. Ya enggak lah, kalau cowok nanyain tentang gituan, ke cewek ya pasti ujung-ujungnya ke arah itu Han, jawab Adele sambil memandang tajam ke arah gue. Oh gitu ya, hehehe. Jawab gue sambil terkekeh, dasar nih bikin gue emosi aja loh. Otak lo ternyata juga ngeres ya tuh, ujarnya. Dari dulu gue ngeres kok pikirannya setiap kali ngeliat elo Del. Lagi-lagi gue menjawab dengan santai. Jah, gak nyangka gue. Ternyata selama ini elo selalu mupeng liat gue. Hahaha. Adele terbahak mendengar pengakuan gue. Iya. Tegas gue, kalau emang mupeng kenapa enggak dilanjut tuh? Han gue udah banyak ngasih kesempatan ke elo tiap hari, tanya Adele, kesempatan? Hahaha, galah Del. Gak punya nyali gue, jawab gue, nyali? Nyali apaan? Biasanya nyali juga kalah kalau nafsu udah di depan hidung, ujarnya, hahaha. Tetap gak punya nyali gue Del, lagian gue juga gak tega. Lanjut gue, gak tega. Gak tega apaan? Tanyanya, gak tega lah, gila aja pak. Masa gue mau makan teman seperjuangan gue selama di Bandung? Orang yang gue lihat tiap hari? Orang yang nemenin gue makan tiap hari? Orang yang selalu gangguin tidur dan kehidupan gue tiap hari? Orang yang selalu jadi temen ngopi dan main gitar gue. Temen. Dan gue pun melanjutkan semuanya tentang hubungan kita. Dan Elo hanya terdiam dan meneteskan air mata mendengar penjelasan gue. Entah apakah Elo percaya atau enggak dengan segala yang gue ungkapin saat itu. Tapi itu semua jujur Del. Mungkin waktu pertemanan kita tergolong singkat jika dibandingkan dengan seluruh waktu gue menjalani hidup ini, tapi gue udah ngerasa bahwa Elo adalah bagian dari gue, bagian dari tubuh dan jiwa gue. Kalau gue makan Elo, sama aja gue makan diri gue sendiri dan itu sakit Del. Sakit itu menjalar hingga ke urat saraf terakhir di dalam tubuh gue, dan hari ini, saat gue duduk sambil menikmati kopi dan rokok ini, ada sebuah pertanyaan setan mengganjal kecil di hati gue. Jika seandainya waktu itu Elo gue makan dan terus gue makan setiap ada kesempatan. Masihkah saat ini Elo ada di sini di samping gue? Bercengkrama, bercanda dan bermain gitar di malam ini? Seperti apa adanya kita dahulu, dan waktu pun dengan cepat berlalu, hingga akhirnya Adele berhasil juga nyusul gue lulus kuliah. Tampak dia begitu bangga dan senang atas keberhasilannya. Dan berhubung Ian dan Wulan sedang ada di Jakarta, enggak ada pilihan lain buat Adele untuk mengajak binatang piaraannya di kos. Gue, The Valley, itu nama tempatnya, sebuah restoran cukup mewah dengan mengedepankan konsep open view. Tempat yang menurut gue cukup romantis, karena kita bisa ngelihat kerlap-kerlip lampu kota Bandung saat kita makan. Hanya ada satu hal yang mungkin tidak menyenangkan saat itu. Harga makanannya yang kelewat batas untuk ukuran gue. Tapi mungkin standar untuk ukuran seorang Adele. Harganya kelewatan menurut gue sih. Akhirnya selesai juga ya tuh, tanyanya sesaat setelah memesan makanan. Iya, congrats deh Del. Gue pun tersenyum ke arahnya, makasih ya. Tapi benar-benar sayang Ian sama Wulan gak bisa ngikut di sini, ujarnya, hehehehe, kangen mereka atau bosen sama gue nih, goda gue, kangen sih tetap kangen tuh, tapi tetap aja Elo itu yang paling penting buat gue, jawabnya. Yang nemenin gue selama ini kan ya cuma Elo, yang banyak bantuin gue bikin tugas juga Elohan, lanjutnya, gitu aja dibahas lo, bantuan gue cuma dikit kali. Yang hebat tuh usaha lo Del, jawab gue. Lo dulu sempet ketinggalan, tapi lo bisa kejar gitu. Salut deh gue, ujarku bangga, tapi tetap aja gue terlambat tuh, balasnya, beda tipis ini Del. Gue tertawa kecil, hehehe.
Adele pun tersenyum, menurut gue, malam ini lebih pas dikatakan sebagai candlelight dinner daripada sebuah perayaan kelulusan. Adele dan gue lebih tampak seperti layaknya orang yang berpacaran, bukan sebagai seorang teman maupun sahabat. Memang gue akui bahwa gue terlalu mengenal Adele, dan begitu juga sebaliknya. Tapi itu semua yang menjadikan hubungan ini kuat, bisa dikatakan hubungan ini adalah sebuah hubungan tanpa batasan. Begitu banyak batas-batas pertemanan yang kita lewati, tetapi kita berdua enjoy melakukannya. Kira-kira setelah ini gimana ya tuh? Tanya Adele ke gue. Maksud lo? Tanya gue balik ke Adele. Enggak. Gue cuma penasaran aja setelah ntar kita gak kos lagi kok tuh, semuanya pasti beda ya? Tanyanya lagi ke gue. Iya, mungkin sih Del. Pasti bakalan sepi tuh kos-kosan soalnya bakal kehilangan Ratu Dugem. Candaku, sekarang udah lengser kali ratunya. Adele tertawa terbahak-bahak, hehe, tetep aja lo gak tergantikan Dedel. Terlalu fenomenal untuk digantikan. Haha, gue tertawa lagi, emang gue separah itu ya, jawab Adele dengan muka penuh tanya, hahaha, jadi inget kejadian yang dulu-dulu neh gue, tawa gue makin jadi ngeliat tampang Adele, udah enggak usah dibahas. Antol, diam, kata Adele protes, lo bakal kangen masa-masa itu semua Del pastinya. Mungkin gue juga bakal kangen semua itu. Tegas gue perlahan sambil menyulut sebatang rokok, ini minumannya mas. Maaf. Ujar pelayan Felies yang mengagetkan gue dari belakang. Makasih ya mas. Senyum Adele tersungging dengan indah di ujung bibirnya, nih filosofi lo tuh, kata Adele sambil menunjukkan gelas minuman pesanannya. Filosofi apaan? Tanya gue heran. Filosofi lo tentang gula, gak inget? Tanyanya. Inget aja nih anak, gile, padahal gue sendiri udah gak pernah inget itu, dalam hati gue, ini kopi, dan ini gula. Adele menunjuk gelas yang sudah berisikan kopi cappuccino hangat dan secawan gula di sampingnya, terus, tanya gue lagi, iya tuh, lo pernah bilangkan ke gue. Gue harus cari gula gue sendiri buat hidup gue yang pahit ini. Jawab Adele. Nah ini sekarang hidup gue sudah sedikit ada manisnya tuh, jadi sekarang gue mau tambahin juga gula ini ke dalam kopi gue, ujarnya lagi. Hahaha, bisa aja lo, gue tertawa kecil. Beneran tuh, lihat nih. Lanjut Adele. Adele mengambil setengah sendok teh gula dan dia masukkan ke dalam kopinya. Ini gula gue anggap sebagai manisnya kelulusan gue, katanya berandai-andai. Adele mengambil lagi setengah sendok gula, tapi kali ini cukup banyak jumlahnya, yang ini gula untuk Ian. Adele pun kembali memasukkan gula itu ke dalam cangkir kopinya kemudian mengaduknya, slurp. Adele merasakan kopinya, masih pahit tuh. Kata Adele dengan wajah sedih, berarti masih kurang gula Han? Tanya gue ke Adele, iya, masih harus cari gula lagi ternyata gue, jawabnya mantap, mungkin Del. Gue pun tersenyum ke arahnya, tapi gini Del. Jangan lo pegang filosofi gue itu jadi pegangan hidup lo ya. Sebenarnya gue gak ada maksud apa-apa dengan itu kok, lanjut gue. Emang itu bener kok tuh, itu filosofi yang benar menurut gue. Dan mau gak mau, sadar gak sadar akhirnya gue berkaca dari itu, jawabnya, gue masih harus cari gula yang lain supaya kopi gue lebih manis Han, tanyanya, iya Del, tapi mungkin bukan sekarang. Hidup lohan masih panjang, mungkin aja tambahan gula itu bakalan lo dapetin nanti, jawab gue. Adele terdiam. Ya tuh, kenapa gue gak kepikiran ya? Kenapa gue ngerasa hidup gue harus manis hari ini? Adele pun menyadarinya, iya, lo masih harus cari sisa gula lo Del. Tapi inget ya, jangan sampai kopi lo ini terlalu manis nantinya. Kopi terlalu banyak gula juga malah jadi gak enak, entah filosofi gila apalagi yang gue lontarkan ke Adele. Oh, gitu ya tuh? Adele memperhatikan dengan seksama. Nah saat lo nanti udah menemukan takaran gula yang pas untuk kopi itu, selanjutnya lo bakalan udah bisa hafalin seberapa pas manis kopinya Han, lanjut gue. Iya ya. Adele menatap kopi dan gulanya kembali, kalau lo sendiri gimana tuh? Coba gue pengen lihat takaran lo, tanya Adele ke gue yang saat itu juga memesan kopi yang sama dengan Adele. Hah? Kok malah jadi gue? Gue terkaget dengan permintaan Adele. Coba deh tuh. Pinta Adele lagi. Akhirnya gue ambil gula setengah sendok teh, ini ibaratnya wulan. Gue masukin gula itu ke kopi gue dan gue aduk. Gue ambil lagi gula sedikit lebih banyak dari yang tadi, ini, ibarat elodel, gue masukin sendok gula kedua di cangkir.
dan gue aduk lagi. Perlahan. Nih, sekarang lo coba, gue geser cangkir gue ke Adele. Slup, wah gila lo. Jago amat. Bisa pas gini rasanya, rasa pahitnya tertelan rasa manis tapi enggak enek. Hebat-hebat. Puji Adele, jago lo tuh. Gila. Adele masih gak percaya, pesanan makanan yang datang membuyarkan obrolan kita berdua. Selanjutnya kita udah asik menikmati hidangan yang dipesan oleh Adele. Malam yang begitu indah di Tavelies. Walaupun gue udah biasa makan berdua bareng Adele, tapi kali ini berasa lain dari biasanya. Ditambah lagi penampilan sempurna Adele malam ini menambah sempurna pula kekaguman, gue buat kecantikan dia, Adele. Dan tentang lanjutan filosofi kopi yang gue ungkap barusan, sebenarnya itu semua hanyalah ungkapan yang terlontar secara spontan dan tidak ada maksud apa-apa. Tapi secara gak langsung filosofi itu udah ngubah kehidupan gue dan Adele, manis. Bahkan terlalu manis Del, kopi gue udah terlanjur ada elo di dalamnya dan juga wulan. Dan sekarang gue bingung gimana cara gue lepasin sedikit rasa manis itu dari kopi gue. Masih ada gula tersisa di depan gue saat ini, tapi gue enggan menyentuhnya karena kopi ini akan lebih menjadi terlalu manis. Dan sejenak gue memandang ke sebuah bungkusan kopi di sebelahnya. Haruskah gue membukanya? Haruskah gue menambahkan lagi beberapa sendok kopi ke dalam cangkir ini? Supaya kopi ini menjadi semakin kental dan pahit? Rokok ini sudah terbakar separuh, tapi kopi di dalam cangkir ini masih belum berkurang satu teguk pun. Dan kepala gue pun tertunduk lesu, dalam kehampaan dan kesendirian, terpuruk dalam sebuah ketidakpastian, pahit dan semakin terasa pahit. Sepahit saat gue membuat sebuah keputusan gila untuk menambahkan beberapa sendok kopi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Dan hingga kopi ini benar-benar terasa hitam dan pekat, gue angkat cangkir ini dan mulai mendekat ke bibir gue. Aroma menyengat terbang menusuk langsung ke ujung hidung gue. Tanpa gue minum pun, gue udah tahu rasa seperti apa yang bakal gue rasain saat tegukan pertama menggelontor masuk dalam kerongkongan gue. Belum sempat setetes kopi ini masuk ke dalam mulut gue. Ada sebuah tangan lembut menggapai cangkir ini, memecah semua kegilaan gue. Dan tangan itu pun sekejap menjauhkan cangkir ini dari gue. Dan saat kesadaran gue belum sepenuhnya sempurna, ada sebuah cangkir kosong lain sudah tersedia di meja ini. Oh, tampaknya sang empunya tangan yang membawakan cangkir ini, dibikin lagi ya kopinya tuh, ujar suara lembut si empunya tangan, blazz. Dan gue pun tersadar dari semua lamunan dan fantasi yang sejenak membius gue. Oh, makasih ya, balas gue sambil tersenyum kecil dan menggenggam tangan mungilnya sebagai tanda terima kasih. Sama-sama tuh. Gue temenin di sini ya, balasnya. Iya, kayaknya emang gue butuh elo di sini, pinta gue, dan dia pun tersenyum manis. Semanis saat gue memulai untuk membuat secangkir kopi yang baru, yang semuanya harus gue mulai dari awal lagi dan menciptakan sebuah hasil yang sempurna. Terima kasih, karena udah selalu ada di samping gue, selalu ada di saat gue terjerembab dan terpuruk dan selalu menjadi pemandu di saat gue menangis dan tersesat.